tentang globalisasi dan imperialisme negara Australia terhadap negara Fiji. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Geopolitik dan Geostrategis Kawasan Pasifik Selatan. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pengaruh globalisasi dan imperialisme negara Australia terhadap negara Fiji. Kepentingan Australia untuk menyebarkan pengaruh mereka di wilayah Pasifik seringkali menunjukkan bahwa mereka ingin menjaga keamanan dan meningkatkan ekonomi negara tersebut. Australia juga secara intens memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan negara-negara Pasifik untuk menjaga stabilitas regional wilayah Pasifik. Eratnya hubungan Australia dan negara-negara Pasifik juga menjadi salah satu agenda negara Australia untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah Pasifik dikelola oleh perusahaan-perusahaan asal Australia, khususnya negara Fiji. Kemudian pembahasan yang kedua, dampak negara Australia terhadap negara Fiji. Dampak yang pertama yaitu dampak globalisasi Australia terhadap negara Fiji, yaitu dampak ekonomi pada bidang investasi dan perdagangan. Dalam bidang investasi, globalisasi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan Australia untuk menginvestasikan modal mereka di Fiji. Ini dapat membantu dalam pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja. Tetapi juga dapat memunculkan isu-isu seperti eksploitasi tenaga kerja dan ketidaksetaraan dalam distribusi keuntungan, sedangkan dalam bidang perdagangan Australia adalah mitra dengan penting bagi Fiji. Globalisasi telah membuka akses pasar yang lebih besar bagi produk-produk Fiji, tetapi juga membuat ekonomi Fiji menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global. Kemudian dampak globalisasi yang kedua yaitu dampak budaya pada bidang difusi budaya dan bahasa. Dalam bidang difusi budaya, globalisasi telah memperkenalkan budaya Australia seperti musik dan makanan ke Fiji. Ini dapat mengubah preferensi budaya lokal dan menciptakan campuran budaya yang unik seangka. Dalam bidang bahasa, globalisasi juga dapat mempengaruhi penggunaan bahasa di Fiji. Bahasa Inggris Australia mungkin menjadi lebih dominan dalam bisnis dan komunikasi global, meskipun bahasa Fiji tetap berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dampak lingkungan, yaitu pada bidang lingkungan hidup. Dalam bidang lingkungan hidup, globalisasi dapat mempengaruhi lingkungan Fiji melalui perubahan dalam pola konsumsi dan produksi, serta peningkatan perdagangan internasional. Hal ini bisa berdampak pada sumber daya alam, polusi, dan perubahan iklim. Kemudian dampak imperialisme Australia terhadap negara Fiji. Yang pertama, penjajahan kolonial. Fiji adalah salah satu wilayah di Pasifik Selatan yang menjadi target penjajahan oleh berbagai negara Eropa dan Australia. Kemudian yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Selama masa penjajahan, Australia dan Inggris mengambil keuntungan dari sumber daya Fiji, terutama gula dan kayu. Gula menjadi produk utama yang diekspor dari Fiji, dan eksploitasi tenaga kerja dari penduduk asli Fiji. Kemudian yang ketiga, perubahan demografi. Kedatangan pekerja India Fiji sebagai kontrak buruh di bawah penjajahan kolonial berdampak pada demografi Fiji. Hal ini menciptakan komunitas India Fiji yang signifikan di Fiji, yang memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan sosial, budaya, dan politik di Fiji. Kemudian pengaruh politik. Selama penjajahan, Australia dan Inggris memengaruhi pemerintahan Fiji, yang membuatnya menjadi monarki konstitusional. Fiji menjadi anggota Persemakmuran dan memiliki hubungan dekat dengan Australia, yang berdampak pada kebijakan luar negeri dan politik luar negeri Fiji. Kemudian yang terakhir, perkembangan sosial dan budaya. Imperialisme Australia dan Inggris juga memiliki dampak pada budaya dan masyarakat Fiji. Meskipun pengaruh ini bisa bersifat kompleks, kolonialisasi dapat mengakibatkan perubahan dalam nilai-nilai, bahasa, agama, dan tradisi lokal. Kemudian manfaat globalisasi dan imperialisme Australia terhadap negara Fiji. Yang pertama, akses ke pasar internasional. Australia merupakan ekonomi yang kuat dan terlibat dalam perdagangan internasional yang besar. Melalui hubungan perdagangan dengan Australia, Fiji dapat mengakses pasar global lebih besar yang dapat meningkatkan ekspor produk-produk Fiji dan menginverifikasi ekonomi mereka. Kemudian yang kedua, investasi asing langsung. Globalisasi dapat membawa investasi asing langsung ke Fiji dari perusahaan-perusahaan Australia. Kemudian yang ketiga, transfer teknologi dan pengetahuan. Australia memiliki sektor teknologi yang maju dan institusi pendidikan tinggi yang berkualitas. Melalui globalisasi, Fiji dapat memanfaatkan transfer teknologi dan pengetahuan dari Australia, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan inovasi di Fiji. Kemudian yang keempat, pariwisata Australia adalah salah satu pasar utama bagi pariwisata Fiji.
Dengan adanya koneksi udara dan promosi pariwisata yang kuat, Australia membantu mengembangkan industri pariwisata Fiji, merupakan sumber pertama bagi negara tersebut. Kemudian yang terakhir, kemitraan pembangunan. Australia seringkali memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara Pasifik, termasuk Fiji. Bantuan ini dapat membuat Fiji mengatasi berbagai tantangan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pembahasan di atas adalah globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara negara-negara di dunia, termasuk Australia dan Fiji. Proses globalisasi telah membuka pintu bagi pertukaran ekonomi, budaya, dan politik antara negara-negara. Namun, seiring dengan manfaat ekonomi, hubungan Australia-Fiji juga telah memunculkan isu imperialisme. Australia dalam upayanya untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik telah melakukan campur tangan dan urusan dalam negara Fiji dan memiliki kepentingan politik yang kuat. Imperialisme Australia di Fiji dapat terlihat dalam bentuk intervensi politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan bilateral dan menimbulkan ketegangan antara kedua negara. Sekian dan terima kasih.